terpercaya. Peringati Hari Bayangkara, Polda Gorontalo gelar pemeriksaan gratis bagi warga dan pengemudi ojek online. Kunjungan kerja di Gorontalo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dorong optimalisasi peningkatan potensi usaha dan SDM Koperasi Desa Merah Putih. Warga Bodebolangko resah residivis kasus pencurian dan kekerasan kembali berulang. Polisi kini buru pelaku. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Polda Gorontalo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengendara ojek online. Selain pemeriksaan kesehatan, Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo juga melayani hitanan massal, operasi katarak hingga bibir sumbing. Dalam rangka ulang tahun ke-79 Bayangkara, Polda Gorontalo menggelar pemeriksaan gratis bagi pengendara ojek online. Salah satu pengemudi ojek online bilang, kegiatan ini sangat bermanfaat dan membantu dalam mendapat layanan kesehatan di tengah kesibukan mencari nafkah. Tak hanya sekedar memeriksa kesehatan, pengemudi ojek online ini juga langsung diberikan obat sesuai dengan resep dokter. Kami sangat berterima kasih karena pihak Polda Gorontalo telah melibatkan kami, pihak ojol, dalam kegiatan ini. Kegiatan yang kami laksanakan di sini antaranya adalah pemeriksaan kesehatan dari tensi, kemudian pengecekan gula darah, kemudian yang terakhir itu adalah pengecekan penyakit paru-paru atau biometrik gitu. Ya. Kegiatan hari ini itu sangat membantu, apalagi kami kan dari ojol ini itu sangat membantu untuk kami. Selain layanan kesehatan gratis, Polda Gorontalo juga memberikan pelayanan kesehatan keluarga berencana, operasi bibir sumbing, operasi katarak, dan sunatan massal, serta pemberian bantuan bahan pokok. Masyarakat yang memang memerlukan silakan ya dikabarin, sambil diteruskan ke masyarakat sekelilingnya. Kalau kita sampai 1 Juli ada kegiatan bakti kesehatan, siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh berobat, siapa saja boleh berusaha untuk menyembuhkan dirinya supaya sehat dan tidak dikenakan biaya. Sekitar 600 pengemudi ojek online dan 100 orang masyarakat umum memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis ini. Diharapkan kegiatan ini memberikan dampak baik dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh warga Gorontalo karena terbuka untuk umum. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, tim SAR Gabungan Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengevakuasi 20 pendaki dari Gunung Nepo. Meski terkendala kondisi hujan yang turun, tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan 20 pendaki yang terperangkap di pegunungan. Selain kesulitan untuk turun, para pendaki juga mendapat kendala lantaran salah satu pendaki mengalami hipotermia. Usai dievakuasi, 20 pendaki ini kemudian menjalani perawatan medis dan diperbolehkan pulang setelah dinyatakan sehat. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 20 orang survivor dari pegunungan Nepo. Untuk korban selanjutnya dievakuasi menuju posko tim SAR gabungan di dekat Kecamatan Watang Bacu Kiki, kemudian ke Kelurahan Watang Bacu Kiki, kemudian setelah itu survivor kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah untuk survivor telah dilakukan perawatan oleh tim medis dari call center Parepare. Saudara, sebuah pesawat asing terdeteksi radar Komando Sektor Wilayah 2 Makassar melanggar wilayah udara nasional sehingga dipaksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara. 2 jet tempur Sukhoi dari Skadron Udara 11 Lanut Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan
melakukan force down atau pendaratan paksa terhadap pesawat asing yang melintas tanpa izin wilayah udara bagian timur Indonesia. Aksi ini merupakan latihan pertahanan udara Cakra B25 tahun 2025 yang dilaksanakan Komando Sektor Udara 2 Makassar. Latihan ini juga melibatkan sejumlah instansi kementerian dan lembaga sebagai bentuk kesiapan TNI AU dalam menyikapi penegakan hukum dan pengamanan wilayah. Melaksanakan latihan posdon. Latihan posdon ini adalah latihan yang dilaksanakan oleh Satuan TNI Angkatan Udara dalam rangka penegakan hukum dan pengamanan wilayah udara. Saat ini skenarionya adalah diskenariokan ada satu pesawat asing yang tidak berizin, kemudian tertangkap oleh radar TNI Angkatan Udara, dalam hal ini Posek 2. Kemudian informasi tersebut diteruskan ke Satuan Tempur. Kemudian ada 2 pesawat Sukhoi yang dikerahkan untuk mengidentifikasi secara visual. Setelah identifikasi secara visual, kemudian melaksanakan negosiasi di atas dan memerintahkan untuk mendarat di pangkalan terdekat. Dalam hal ini adalah di Lanut Sultan Hasanuddin. Setelah berhasil mendarat, pesawat ini kemudian dilaksanakan pengamanan dan dilanjutkan penyelidikan dan sampai pada tahap penyidikan. Apa maksud dari penerbangan ini, kemudian legal formatnya, legal dokumennya, dan tujuannya apa. Saudara, sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM ilegal meledak saat melintas di Jalan Pahlawan, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat melintas, mobil pengangkut BBM ilegal ini tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api dari dalam jendela mobil. Sementara itu, pengemudi mobil mengeluarkan tangki BBM cadangan yang terbakar di bagian belakang mobil dan kemudian kabur meninggalkan mobilnya. 2 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, polisi yang tiba di lokasi menemukan mobil pengangkut BBM tersebut berada di tanah lapang tak jauh dari lokasi terbakarnya tangki BBM yang dikeluarkan pelaku. Polisi kini masih mengejar pelaku yang berhasil kabur. Saya dengar tadi ada bunyi, saya kira pohon kelapa yang jatuh buahnya tuh, dia kena mobil. Padahal bensin dia meledak. Apa mobilnya yang di mana? Mobilnya di mana? Mobilnya dia lari habis dibangun lari ke sana. Mobil apa tadi, Pak? Silver, Avanza. Iya. Itu mobil dari mana itu? Dari sini pas di Pontai ini. Oh, ini memang di sini sering ada aktivitas. Iya, sering. Ini Tiap hari. apa? Tiap hari. BBM. Tiap hari. Mereka bongkar-bongkar BBM di sini. Tiap hari bongkar-bongkar sini. Setelah kejadian tadi, pas kebakaran, orangnya ada kemana? Lari. Dengan mobilnya? Iya. Berarti dia lari karena takut atau gimana? Yang penting dia habis lepas lari. Yang apa dia lepas apanya? Tangkinya mobilnya. Oh, tangkinya dia lepas. Iya, dia lepas baru dia lari. Berarti masih sementara menyala atau gimana? Sementara menyala. Kunjungan kerja di Gorontalo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dorong optimalisasi peningkatan potensi usaha dan SDM Koperasi Desa Merah Putih. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama wakilnya mendorong optimalisasi peningkatan potensi usaha serta sumber daya manusia dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di Gorontalo, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 100%, sementara yang sudah berbadan hukum mencapai 57%. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja di Gorontalo dan berdialog dengan pengurus koperasi dan kepala desa. Yandri Susanto pun mengapresiasi pembentukan koperasi desa dan kelurahan di Gorontalo telah berjalan sesuai rencana dan kini memasuki tahap legalisasi. Kementerian Desa PDTT menegaskan pelaksanaan koperasi desa ini akan terus mendapatkan pengawasan
serta pendampingan lebih lanjut melalui satuan tugas di daerah masing-masing, serta mendorong optimalisasi peningkatan potensi usaha serta sumber daya manusia di setiap koperasi. Rombongan kementerian juga turut meninjau dan meresmikan koperasi desa di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Tahap pertama sudah berhasil. Nah, tinggal sekarang memasuki tahap kedua, yaitu legalisasi. Legalisasi itu ada akte notaris dan ada pengesahan dari Kementerian Hukum. Itu insya Allah juga tidak akan ada hambatan. Tadi memang dari peserta, dari para kepala desa, dari pengurus koperasi, banyak pertanyaan. Bagaimana model bisnisnya, bagaimana permodalannya, pendampingannya. Nah, maka tujuan kami ke sini untuk menjelaskan itu semua. Insya Allah model bisnisnya sudah kita rancang sedemikian rupa, termasuk permodalannya, skemanya sudah dibuat juga, dan pendampingan juga kan ada, termasuk peningkatan SDM nanti akan kita lakukan. Jadi Satgas ini serius, bukannya sudah bentuk lari enggak, bentuk kabur enggak. Maka kita juga sudah membentuk struktur Satgas, salah satunya Pak Gubernur untuk provinsi. Nah, ini Pak Wamendes, ini penanggung jawab wilayah 3, termasuk penanggung jawab langsung Gorontalo. Sementara itu, Gubernur Gorontalo bilang pembentukan koperasi desa atau kelurahan telah mencapai 100% dari total desa atau kelurahan sebanyak 729 dan 57% kini telah berbadan hukum. Diharapkan koperasi Desa Merah Putih di Gorontalo dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak baik terhadap perekonomian warga. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, salah satu koperasi Desa Merah Putih di Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, jadi salah satu koperasi yang kini telah membuka gerai usaha meski belum menerima penyertaan modal. Usaha berdiri hanya dengan modal dan dukungan dari pemerintah desa. Percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih hingga kini terus digenjot pemerintah sebagai langkah untuk memberikan kemudahan dan menjawab kebutuhan warga. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih kini mulai membuka gerai usaha meski belum menerima penyertaan modal dari pemerintah pusat. Koperasi Desa Merah Putih Hutadaa misalnya, kini telah membuka sejumlah gerai seperti gerai sembako, gas LPG, pupuk, perbaikan telepon, apotek hingga gerai simpan pinjam. Gerai ini pun dipusatkan dengan memanfaatkan gedung pasar di Desa Hutadaa dan kini mulai beroperasi hanya dengan modal dan dukungan dari pemerintah desa. Hal ini dinilai menjadi langkah awal untuk mengembangkan dan menghidupkan potensi usaha di desa. Dari aspek administrasi, Kopdes Merah Putih Hutadaa pun dipastikan telah rampung dan berjalan lancar. Secara kesiapan, administrasi baik dari perizinan itu alhamdulillah kami sudah 100%. Oleh karena itu kami mendirikan beberapa gerai yang menjadi bikin pokok dari yang menjadi usaha pokok dari koperasi ini sendiri. Di antaranya ada gerai LPG, kemudian gerai sembako, kemudian ada gerai servis HP, gerai simpan pinjam, dan ada gerai juga yang namanya gerai saung, gerai embung. Ada itu yang kemudian disertakan untuk menjadi usaha awal kami dalam pendirian koperasi. Untuk usaha yang ada ini otomatis atas dukungan dari pemerintah desa sendiri, di mana sesuai hasil musdes itu sendiri bahwa pendirian koperasi itu kami memang ada namanya dana penyertaan modal dari pihak desa sebesar sekian persen ya, kalau tidak 3% dari desa itu sendiri. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini pun disambut antusias dan dukungan warga setempat. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, 2 sekolah dasar negeri di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, menanti kelanjutan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Setelah pekan lalu penyaluran perdana makan gizi gratis dilakukan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasca distribusi perdana program makan gizi gratis yang dilakukan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka pekan lalu, program makan bergizi gratis belum berlanjut. SD Negeri 2 dan SD Negeri 3 Air Madi di Kabupaten Minahasa Utara tengah menanti kelanjutan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Informasi yang mereka dapatkan,
makan gizi gratis akan dilanjutkan pada awal tahun ajaran, yakni pada bulan Juli 2025. Sambil menunggu kelanjutan makan bergizi gratis, pihak sekolah menerapkan program makanan tambahan yang disiapkan sebulan sekali untuk peserta didik dan tenaga pengajar yang diambil dari bantuan operasional sekolah. Ini kami memang sementara menunggu untuk launching selanjutnya karena menurut informasi nanti di tahun ajaran yang baru untuk semua sekolah mungkin. Tapi untuk sekarang ini kami dari SD Negeri 3 Air Madidi lewat Dana BOS, kami juga menyiapkan makanan tambahan bergizi untuk anak-anak yang ada di SD Negeri 3 ini dengan jumlah siswa 287 siswa. Untuk program makanan gizi gratis itu sudah ada, tapi untuk pelaksanaannya nanti semester berikut, tahun ajaran baru ya. Pihak sekolah sangat senang tentunya menerima bantuan atau makanan gizi gratis ini. Saudara, satu anggota TNI Kodim 1715 Yahukimo dan satu warga sipil diserang kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang mengakibatkan korban meninggal. Kejadian berawal ketika korban dalam perjalanan pulang ke Makodim 1715 Yahukimo usai mengambil obat di RSUD DKI. Namun di tengah jalan, korban dihadang dan ditembak oleh kelompok bersenjata yang menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian. Tidak hanya menyerang anggota TNI, kelompok kriminal bersenjata juga menyerang dua warga sipil di Kampung Samboga, Kabupaten Yahukimo. Akibat penyerangan itu, satu orang warga sipil atas nama Udin asal Sidrap, Sulawesi Selatan meninggal dunia akibat terkena senjata tajam. Sementara satu korban lain kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku penyerangan diduga dilakukan oleh kelompok KKB Elkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Kini tim gabungan telah melakukan pengejaran. Kami dari Satgas Operasi Damai Karten turut berbela sungkawa atas gugurnya anggota TNI dari Kodim 1715 Yahukimo atas nama Serka Sergar Mulyana dalam insiden penyerangan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak. Kejadian tersebut terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi 16 Juni 2025 saat almarhum sedang melaksanakan tugas mengambil obat untuk rekannya dari RSUD DKI. Tidak hanya menyasar aparat di hari itu juga, kelompok yang sama diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap dua warga sipil di Kampung Samboja sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Kedua korban merupakan warga sipil yakni Udin asal Sindrap, Makassar, meninggal dunia dengan luka bacok. Edi asal Banyuwangi dalam kondisi kritis dengan dua anak panah tertancap di kepala, serta luka bacok di pipi dan kepala. Warga Bonebolango resah residivis kasus pencurian dan kekerasan kembali berulah. Polisi kini buru pelaku. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, warga di Kabupaten Bonebolango, Gorontalo resah lantaran pelaku pencurian yang sering beraksi di rumah warga kembali berkeliaran. Saat menjalankan aksinya, pelaku nyaris tertangkap oleh polisi namun berhasil kabur. Pelaku yang merupakan residivis ini sering menggunakan senjata tajam saat melakukan aksinya. Bahkan pelaku tak segan melecehkan pemilik rumah. Beberapa warga mengaku khawatir dengan kemunculan pencuri yang cukup dikenal ini. Sementara itu, Kapolres Bonebolango meminta agar warga tetap tenang dan waspada serta kembali mengaktifkan pos kamling. Berita residivis atas nama Karimu, kami dari Polres Bonebolango sudah melakukan tindak lanjut
yang mana sudah saya mintakan Kasat Serse untuk melakukan penyelidikan di mana keberadaan yang bersangkutan, dan tiap hari tim opsional juga selalu memantau di lapangan. Informasinya tadi malam sebenarnya sudah terdeteksi, tapi begitu dikejar lari ke areal yang gelap sehingga anggota kita kehilangan jejak. Sehingga ini akan terus kita lakukan pencarian, dan kami harap juga dengan adanya informasi tersebut masyarakat tetap tenang serta menghimbau supaya juga diaktifkan kembali siskamling. Saudara, TNI Gadungan yang berhasil menggasak 30 gram emas milik korban di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus oleh unit Jatanras Polres Goa. Pelaku melakukan perlawanan saat pencarian barang bukti. Tim unit Jatanras Polres Goa mengepung sebuah rumah yang berada di Asrama Haji Sudiang, Makassar yang menjadi tempat persembunyian pencuri yang mengaku sebagai anggota TNI. Pelaku kemudian ditangkap di rumah tersebut, namun saat polisi mencari barang bukti, pelaku melakukan perlawanan sehingga polisi melumpuhkan kaki korban dengan timah panas. Pelaku beraksi dengan mengaku sebagai anggota TNI dan mendatangi korban dengan iming-iming mendapatkan bantuan sosial. Korban kemudian dibawa dan ditinggalkan di Yon Armet Kostrad. Setelah itu pelaku kembali ke rumah korban dan mengambil emas 30 gram dan sebuah ponsel. Modusnya pelaku ini mendatangi korban dan berpura-pura menyamar sebagai anggota TNI, yaitu Babinsa. Sehingga pelaku menyampaikan kepada korban bahwa akan ada dilakukan pendataan di Armet depan Rumah Sakit Bayangkara, sehingga pelaku ini mengajak korban untuk ke asrama tersebut. Pendataan apa itu? Pendataan untuk menerima bansos. Bansos. Ya. Dan setelah korban sampai dengan pelaku ini sampai di asrama, pelaku ini berpura-pura menyampaikan kepada korban bahwa HP-nya ketinggalan di rumah korban, sehingga pelaku mengajak adik korban ini kembali ke rumahnya untuk mengambil HP tersebut. Namun setelah sampai di rumah korban, pelaku ini menyuruh adik korban untuk membeli data HP, sehingga pada saat itu juga pelaku masuk ke dalam rumah mengambil HP dan perhiasan emas sebanyak kurang lebih 30 gram. Saudara, kalah judi sabung ayam. Seorang residivis di Goa, Sulawesi Selatan nekat menjual motor dan ponsel milik temannya. Pelaku berhasil diringkus setelah buron selama 3 bulan. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Makassar setelah polisi mengepung rumah ini. Pelaku mengakui perbuatannya telah menggadaikan sepeda motor dan ponsel milik rekannya lantaran kalah saat main judi sabung ayam. Demi menghindari pengejaran polisi, pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan pemberatan sering berpindah tempat. Kini pelaku harus kembali merasakan jeruji penjara dan terancam pidana 4 tahun penjara. Tindak pidana penggelapan, pelaku berdasarkan penyelidikan, tim Lekors melakukan penyelidikan, menangkap pelaku di wilayah Makassar, kemudian kami meringkus terduga pelaku di wilayah Ablam, wilayah Polsek Makassar. Modusnya meminjam kendaraan dan membawa HP korban, kemudian menggadaikan HP tersebut bersama dengan 1 unit motor digadaikan juga. Interogasi dan keterangan dari terduga pelaku, kendaraan tersebut digadai sekitar 2.500.000, ternyata digunakan untuk kebutuhan hidup dan digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta, dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live.
Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.